Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena berkesempatan dan berkemampuan untuk melakukan tadabbur terhadap Al-Quran. Karena orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, Allah celah. Menjadi orang yang tercela dan Allah langsung yang mencela. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah di dalam hati mereka ada tutup? Karena hati ada tutupnya sehingga terhalang untuk mentadabburi Al-Quran. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita terus berkesempatan dan berkemampuan. Ada yang berkesempatan di mana waktunya luang, tapi berat melangkahkan kakinya. Ada yang berkemampuan, pengen banget, tapi gak ada kesempatan karena negerinya tidak aman, karena tidak kondusif seperti kaum muslimin di Palestina. Sementara kita berkesempatan dan berkemampuan, alhamdulillah. Ini nikmat besar yang harus kita syukuri. Para jamaah rahimakumullah, surat Yunus terakhir kita membahas ayat 99. Sebelum kita melanjutkan ke ayat yang berikutnya, ayat 98 ya, terakhir ayat 98. Sebelum kita melanjutkan ke ayat yang berikutnya, ayat 99, sejenak kita ulangi ayat 98-nya, karena di ayat 98 inilah justru kita menjadi tahu kenapa surat ini dinamakan surat Yunus. Kalau kita baca dari awal ayat, belum kita jumpai penyebutan tentang Nabi Yunus, belum kita jumpai tentang kisah yang di situ menyebutkan Nabi Yunus, belum. Baru dijumpai di ayat 98 saja. Baru dijumpai di ayat 98 saja. Makanya kita baca sekilas biar kita lebih tumancep kenapa ini ayat dinamai surat Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Barakallahu fiik. Tidak ada umat di muka bumi yang mereka berbuat maksiat hingga Allah azab mereka, kemudian pas Allah turunkan azab, mereka bertaubat, mereka kemudian menjadi beriman,
lalu Allah terima imannya, Allah terima taubatnya. Gak ada. Kaum durhaka kepada Allah, Allah timpakan adab, kemudian mereka beriman, sudah, Allah tidak terima. Di dalam ayat ini yang dikisahkan Fir'aun selama hidupnya berbuat maksiat, menentang utusan Allah, melawan Allah. Kemudian Allah timpakan azab dengan ditenggelamkan, dan dia taubat beriman, enggak Allah terima. Ayat ini menegaskan yang sebelumnya sudah disebutkan juga, ayat 97-nya. Dimulai dari 96, innalladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan bagi mereka ketentuan Tuhanmu, mereka tidak akan beriman meskipun banyak sekali ayat yang sampai kepada mereka hingga mereka ditimpakan azab. Kenapa? Karena ketika sudah Allah timpakan azab, taubat, keimanan, enggak Allah terima. Hanya ada satu kaum tok, yaitu kaumnya Nabi Yunus. Kaumnya Nabi Yunus berbuat durhaka, berbuat kemaksiatan, kemudian Allah timpakan azab, kemudian mereka beriman, dan Allah angkat azabnya, Allah hilangkan azab itu. Cuma kaumnya Nabi Yunus tok, selainnya tidak ada. Untuk itu, poin besar dari ayat 98 adalah jangan nunda-nunda bertobat. Karena ketika sudah mau meninggal dunia, di mana Allah mengazabnya, ataupun tidak Allah azab, tetapi nyawa sudah sampai kerongkongan, taubat sudah tidak ada artinya, maka jangan ditunda-tunda. Karena Allah hanya khususkan kaumnya Nabi Yunus saja. Allah timpakan adab, dan mereka bertobat, beriman, dan taubatnya, imannya Allah terima, sehingga adabnya diangkat. Mana yang menunjukkan adabnya diangkat dan nyata-nyata adab sudah ditimpakan? Pada lafaz kasyafna anhum. Kita perhatikan pada ayatnya, falamma amanu kasyafna anhum. Ketika mereka beriman, kami singkap dari mereka adab yang menghinakan. Yang namanya kami singkap, yang namanya kami angkat, yang namanya kami hilangkan, berarti adab sudah menimpa. Berarti adab sudah ditimpakan. Jadi adab ditimpakan karena mereka durhaka. Adab ditimpakan karena mereka maksiat. Kemudian langsung beriman, Allah tarik adab itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh sebelumnya durhaka. Tetapi ada dua penafsiran yang sangat populer, dan mufassir mengatakan tidak ada yang lebih sahih kecuali dua penafsiran ini. Yang pertama, yang dimaksud adab sudah ditimpakan adalah memang nyata-nyata sudah ditimpakan. Diketahui dari lafaz kasyafna, lamma amanu, ketika mereka beriman, kasyafna, kami angkat, kami singkap, kami hilangkan, anhum, dari mereka, adabul khizyi, adab yang menghinakan. Berarti sudah ditimpa. Penafsiran yang kedua, adabnya belum sampai pada mereka, tetapi tanda-tanda akan ditimpakannya adab, mereka melihatnya, dan langsung mereka pada beriman, bertobat, maka Allah hilangkan. Ini juga masuk dalam pengertian kasyafna. Jadi baru tanda-tandanya, belum ditimpakan, belum. Jadi tanda-tandanya akan ditimpakan, dan mereka langsung beriman, maka tanda-tanda ini dihilangkan. Ini tafsir yang kedua, yang mana bisa jadi yang pertama, bisa jadi yang kedua. Intinya dua penafsiran ini masuk kategori kasyafna. Kalau ada penafsiran yang mengatakan adab belum ditimpakan, maka tidak sesuai dengan makna kasyafna.
Kalau ada yang mentafsirkan itu ada belum ditimpakan, kemudian kaum Nabi Yunus pada bertobat, maka tidak sesuai dengan makna kasyafna. Karena kasyafna artinya kami singkap. Yang namanya kami singkap, kami hilangkan sesuatu itu sudah menimpa. Maka insya Allah antara dua penafsiran tadi sudah ditimpakan, sudah menimpai mereka, kemudian Allah hilangkan, Allah angkat, atau baru diperlihatkan tanda-tandanya, dan Allah angkat, Allah hilangkan tanda-tanda ada tersebut. Maka jangan menunda-nunda taubat. Sekarang kita lanjutkan ayat 99. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah dulu. Walau dan kalau syaa menghendaki, Rabbuka Tuhanmu, la amana sungguh akan beriman, man siapa fil ardi yang di muka bumi, kulluhum semua mereka, jami'a keseluruhannya. Afa anta maka apakah kamu tukrihu memaksakan an-nasa kepada manusia hatta sehingga yakunu mereka menjadi mukminin, orang-orang yang beriman. Itu terjemah lafziyah yang makna globalnya. Kalau Allah menghendaki seluruh manusia di muka bumi beriman semuanya, apa susahnya? Apa susahnya? Berapa jumlah manusia di muka bumi? Katakan 6 miliar. Dari seluruh negara di jumlah total 6 miliar atau 7 miliar. Kalau Allah menghendaki mereka dijadikan semuanya beriman, beragama Islam semuanya, dan ahli ketaatan semuanya, ahli masjid semuanya, apa susahnya? Gampang saja bagi Allah. Afa anta tukrihun nasa. Lalu apa iya kamu memaksa manusia hingga mereka beriman? Gak perlu memaksa. Kalau Allah menghendaki semuanya beriman semuanya dan gak ada susahnya. Allah Maha berkehendak. Nah, dari ayat ini kan muncul pertanyaan, kenapa ya Allah tidak menjadikan seluruh manusia beriman saja, sehingga semuanya masuk surga, gak ada yang di neraka? Kenapa gak demikian ya? Jawabannya sudah jelas. Di dalam surat Al-Mulk masih awal, tabarakalladzi, gimana surat Al-Mulk awal, tabarakalladzi biyadikal mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dari awal Allah sudah menyatakan Dialah zat yang menciptakan kematian kemudian kehidupan untuk Allah uji siapa di antara kalian yang sebaik-baiknya orang yang beramal. Jadi kita diciptakan untuk diuji. Kita diciptakan untuk diuji. Kalau kita sudah sadar kita diciptakan untuk diuji, maka sejak awal pula kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita termasuk orang yang lulus. Jangan sampai tidak termasuk orang yang lulus. Karena yang namanya ujian ya diserahkan, terserah garapnya bagaimana. Ada semacam pertanyaan,
Dan pertanyaan ini ditanyakan kepada Dr. Zakir Naik, Hafizahullah Ta'ala. Kurang lebih pertanyaannya begini, kalau Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa dibiarkan manusia berbuat maksiat, penentangan, kemudian dimasukkan ke neraka? Kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, apalagi berkuasa sepenuhnya. Kan bisa dia dihalang-halangi jangan berbuat maksiat, ya jadi ahli ketaatan saja, kemudian dimasukkan surga. Wong Maha Pengasih, Maha Penyayang kok. Kalau yang terjadi dibiarkan berbuat maksiat, kemudian nanti dimasukkan ke neraka, maka bertentangan dengan sifatnya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kurang lebihnya demikian pertanyaan yang diajukan kepada Dr. Zakir Naik, Hafizahullah Ta'ala. Maka beliau menjawab dengan pendekatan yang sangat mudah untuk dipahami. Kalau misalnya satu kelas lagi ujian, kemudian yang menjaga Pak Guru, Ibu Guru keliling melihat jawabannya, oh itu betul, oh itu salah, oh itu betul, oh itu salah. Mungkin enggak Pak Guru, Bu Guru bilang kepada yang salah, kamu jangan jawab B, jawabnya C yang betul. Kamu salah, kamu salah. Kalau nomor ini jawabannya A, bukan C. Ayo koreksi. Mungkin nggak Pak Guru, Bu Guru melakukan demikian? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ini lagi ujian. Nah, demikian pula kita diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di muka bumi untuk Allah uji. Apa kurang sayangnya Allah? Apa kurang sayangnya Allah? Yang pertama, manusia diberi perangkat yang paling hebat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya, akal. Yang kedua, tidak ada zaman kecuali Allah kirim Rasul. Ketika Allah nyatakan Rasulnya Rasul terakhir, yang tidak ada Rasul lagi, Allah janji menjaga pedomannya tidak akan pernah diubah, yaitu Al-Quran. Kemudian tampak pada setiap Rasul itu sendiri tanda-tanda atau mukjizat yang menunjukkan benarnya dia sebagai utusan Allah dan benarnya Allah sebagai Tuhan yang esa yang harus diibadahi. Sangat gamblang sekali. Apa kurang sayangnya Allah? Manusianya aja yang tidak mau mengambil kebenaran. Manusia saja yang tidak mau mengambil hak. Dia memilih untuk gagal ujian daripada memilih untuk lulus ujian. Maka di sini Allah tegaskan terkait dengan ayat yang sebelumnya 98. Allah informasikan selain kaumnya Nabi Yunus tidak ada. Selain kaumnya Nabi Yunus tidak ada yang mereka berbuat penentangan, kemaksiatan, kemungkaran, kemudian saatnya diadab dan mereka taubat, Allah terima taubatnya, umatnya kaumnya Nabi Yunus saja, selebihnya nggak ada. Maka kita berhati-hati jangan sampai melakukan penentangan sampai diadab atau sampai ajal belum bertobat, jangan sampai. Nah, ayat yang berikutnya sebenarnya kalau Allah menghendaki supaya beriman, ya gampang saja, gak ada susahnya. Tetapi kita diciptakan untuk diuji. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau kita mentadaburi ayat ini, maka kita lebih bisa hati-hati di hadapan pada suatu pilihan. Ngaji apa duduk di sofa sambil ngopi makan pisang goreng, ujian ngaji gitu ya, karena ujian. Di hadapan pada dua pilihan ini untungnya sedikit tapi nggak ada syubhat, ini untungnya banyak, ada dikit-dikit perkara yang jelas. Yang mana nih? Ujian. Maka bisa menetapkan pilihan.
Pokoknya di dalam segala kita ini lagi diuji. Hadirkan, kita lagi diuji. Sehingga kita lebih bisa hati-hati di dalam berbuat, di dalam bertindak, di dalam memutuskan. Putra-putri di lembaga pendidikan, di pondok pesantren sudah saatnya SPP. Ada duit, ditunda bisa kok. Tunda apa tepat waktu? Wah, ini ujian, tepat waktu. Ada apa ditunda? Sudah ada kok. Toh guru-gurunya memiliki hak dari pembayaran SPP kita sebagai kewajiban kita. Ujian, utang ke kawan, sudah ada duit, bayar segera apa tak pakai dulu ya buat modal ya, bayar segera atau tak pakai dulu buat modal ya. Wah, ini ujian, bayar segera, ada apa ditunda-tunda. Dolim nantinya. Nabi bersabda, la yulwajidi zulmun atau kama qala, menunda-nunda bayar hutang padahal sudah ada, itu kezaliman. Jadi di dalam segala hadirkan ini ujian. Kalau Allah menghendaki kita dijadikan jalannya jalan kesolehan semuanya, jalan ketaatan semuanya, nggak ada susahnya bagi Allah. Tapi ini ujian. Makanya Nabi di sini diperingatkan, afa anta tukrihun nasa, apakah kamu mau memaksa manusia hatta yakunu mu'minin, hingga mereka beriman? Iya, betul sekali bahwasanya manusia diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah. Tapi kemudian di dalam implementasinya apa perlu memaksa-maksa orang? Tidak perlu. Kalau Allah menghendaki, semuanya akan dijadikan beriman. Ini ujian. Cukup sampaikan apa yang bisa kita sampaikan, selebihnya urusan dia dengan Allah. Nabi SAW sekuat tenaga ingin agar pamannya masuk Islam. Pamannya lagi sakit, Nabi mengajak untuk masuk Islam. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan menjadi saksi bagimu di hadapan Allah. Kemudian kedua saudaranya, pamannya Nabi juga, sama mengatakan kepada Abu Thalib, kamu mau meninggalkan agama bapakmu, agama nenek moyangmu, ikuti Muhammad? Jangan mau. Dan seterusnya kurang lebih begitu. Nabi gak kurang-kurangnya, ya ammi, kul la ilaha illallah, kurang-kurangnya terus, karena Nabi pengen sekali dia masuk dalam Islam, lulus ujian. Itu yang dikehendaki Nabi. Tapi sampai meninggal gak ngucapin la ilaha illallah, gak masuk Islam. Maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang memberi hidayah. Nabi gak bisa menjadikan pamannya masuk Islam. Nabi hanya berkemampuan menjelaskan ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, ini diambil, ini jangan diambil. Itu dalam kemampuan Nabi. Namanya hidayatul bayan, hidayah menjelaskan, atau dalam istilah lain ilmu. Itu yang bisa Nabi sampaikan, ilmu. Adapun hidayah taufik itu hak prerogatif Allah, Nabi gak punya. Jadi yang dimaksud innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha,
sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberi hidayah. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Itu urusan Allah. Adapun di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Asy-Syura, kalau tadi surat Al-Qasas ya. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Sesungguhnya kamu memberi hidayah menuju jalan yang lurus. Jadi di sini Allah menyatakan Nabi memberi hidayah. Kok di dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan Nabi tidak memberi hidayah? Apa bertentangan? Tidak bertentangan. Dalam surat Al-Qasas terkait dengan pamannya itu hidayah taufik. Nabi enggak berkemampuan. Adapun di dalam surat Asy-Syura Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah menuju sirat mustaqim. Ini hidayah bayan. Jadi bukan penjelasan, bukan bertentangan maksud saya, bukan bertentangan, bukan kontradiksi. Tetapi demikian penjelasan hidayah ada dua. Baik. Jadi tidak perlu engkau yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksa-maksa orang hingga mereka beriman, tidak perlu. Tidak perlu. Mungkin ada semacam pertanyaan, kalau ayat ini kan berarti sesuai dengan ayat yang berbunyi la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Klop. Kita memahaminya klop. Kita menjadi bertanya ketika kita melihat hadis Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah. Apa ini nggak bertentangan? Katanya tidak ada paksaan di dalam agama. Sementara Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia agar mereka masuk Islam. Nanti kalau sudah mereka masuk Islam, mereka aman dariku, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Apa tidak bertentangan? Tidak bertentangan. Apa yang dimaksud tidak ada? Apa yang dimaksud tidak ada paksaan di dalam agama, memaksa orang lain untuk memeluk Islam? Penjelasannya ada dalam kelanjutan ayat ini. La ikraha fiddin, lanjut. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ini jawabannya. Tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana, sungguh telah jelas gamblang, ar-rusydu, petunjuk jalan yang lurus, minal ghayy, dari yang bengkok. Apanya yang mau dipaksakan? Wong semuanya gamblang kok tentang kebenaran Islam. Wong semuanya gamblang kok tentang kebenaran Allah sebagai Tuhan satu-satunya dan sebagai Tuhan satu-satunya zat yang disembah, yang diibadahi. Apanya dipaksa? Apa yang dipaksa? Semua orang suka martabak, misalnya di tempat ini semuanya suka martabak. Kemudian lihat martabak di depannya, yang namanya semua suka martabak, dan lihat di depannya ada martabak, perlu dipaksa-paksa, makan kamu, perlu? Ya tidak perlu. Dengan senang hati akan mendekati. Jadi Islam itu apa yang dipertanyakan? Kebenarannya gamblang. Maka apa yang perlu dipaksakan? Yang namanya pemaksaan itu kalau sesuatunya tidak gamblang sehingga orang masih kabur-kabur sehingga perlu dipaksa. Kayak misalnya seorang ibu bilang ke anaknya, "Nak, ini makan, enak." Apa sih? Udang. Anaknya nggak mau.
makan anak ini enak, masakan enak sekali. Anaknya nggak mau. Ibunya memandang penting karena mengandung protein dan yang lainnya, makan kamu. Nah, perlu memaksa karena bagi anak udah ini belum jelas apa-apa dan apa. Anak itu taunya mie sama permen, itu anak taunya, itu suka udang apa misalnya. Nah, karena belum gamblang bagi dia, maka perlu dipaksa. Nah, sekarang Islam apanya yang tidak gamblang, apa yang tidak jelas? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Apa tulisannya tadi? La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Qad tabayyana, telah jelas ar-rusydu, petunjuknya, minal ghayy, dari kebengkokan. Jadi apa yang perlu dipaksakan? Nah, kemudian bagaimana menjelaskan kedua nas tadi tidak bertentangan? Di sini Nabi dilarang memaksa-maksa orang di dalam ayat ini, surat Yunus ayat 99. Dan di dalam hadis Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksud daripada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama, jawabannya pada kelanjutan ayat ini, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas petunjuk dari yang bengkok. Semua orang merasakan itu. Kalau ada orang tidak mau mengambil Islam, tidak lain menyelisih fitrahnya. Tidak lain menyelisih fitrahnya. Atau karena kesombongannya. Karena sangat gamblang sekali. Ini yang dimaksud la ikraha fiddin. Kemudian kenyataannya Nabi diperintahkan untuk memerangi. Apa itu masih bermakna tidak ada paksaan? Begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah untuk mendakwai manusia, biar manusia itu kembali kepada fitrahnya. Karena sejak lahir berfitrahkan mengakui Allah adalah Tuhan. Dan itu sudah diambil sumpahnya sejak manusia belum lahir ke dunia. Allah mengambil sumpah dari setiap kita. Alastu bi rabbikum? Semua kita menjawab, qalu bala syahidna. Iya, Kau adalah Tuhan kami. Cuma kita kan sudah lupa. Kita lahir ke dunia, kita lupa bahwasanya kita pernah ikrar demikian di hadapan Allah. Nah, Nabi SAW mengajak manusia, mendakwai mereka untuk kembali kepada fitrahnya. Ini tugas Nabi SAW. Maka Nabi berdakwah mulai dari yang sembunyi-sembunyi, dakwatu sirron, sampai kemudian yang terang-terangan, dan seterusnya. Kemudian berkembang, dan bisa melakukan pelebaran wilayah ketika memanfaatkan gencatan senjata. Ketika perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi kirim surat, dan seterusnya, kirim dai kemana-mana, menyebarkan Islam. Nah, suatu daerah yang telah sampai ke sana dakwah Islam, Nabi ajak mereka, ayo bersyahadat. Ini daerah telah menjadi daerah kekuasaan kaum muslimin. Ayo bersyahadat. Kalau dengan suka-suka, kalau kemudian mereka mau bersyahadat, itu yang diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam. Kalau misalnya tidak mau, ya silakan, kalian tidak mau. Tetapi ini wilayah sudah menjadi wilayah kaum muslimin, kalian bayar upeti, bayar jizyah. Bayar upeti, bayar jizyah, dan kalian melaksanakan agama kalian sebagaimana kalian lakukan biasanya. Silakan, tapi bayar jizyah. Karena ini daerah sudah menjadi kekuasaan kaum muslimin. Kemudian mereka tidak mau, nantang, diperangi. Jadi di perang itu tahapan yang terakhir, karena nantang, diajak baik-baik masuk Islam agar kembali kepada fitrahnya. Jadi itu tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Kalian nggak mau, nggak apa-apa. Tetap dengan agama kalian, cuma bayar jizyah, sehingga mereka bayar upeti. Kemudian ada yang nggak mau bayar, malah nggak mau bayar, berarti nantang, diperangi. Nah, jadi ini tidak ada kontradiksi antara tidak ada paksa di dalam agama dengan hadis Nabi diperintahkan untuk
memerangi manusia agar masuk Islam. Ada banyak di antara orang-orang kafir yang karena kesombongan mereka belum mau masuk Islam dan baru mau masuk Islam setelah diperangi dulu. Padahal masuk Islam untuk kepentingan mereka sesuai dengan fitrahnya, menghambakan diri kepada Allah, tapi tidak mau dari awal. Baru mau setelah diperangi dulu. Banyak dari kalangan para sahabat yang demikian. Di antaranya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Abu Sufyan, Muawiyah, dan yang lain-lainnya. Itu baru mau masuk Islam dan baru sadar setelah diperangi. Jadi memerangi itu penting biar mereka sadar kembali kepada fitrahnya, tetapi tidak langsung memerangi. Karena sesungguhnya tidak ada paksaan, perkaranya gamblang kok. Ada apa sampai perlu diperangi dulu? Perkaranya gamblang kok. Nggak mau ya sudah. Kalian tetap dengan agama kalian, cuma bayar jizyah, bayar upeti. Mereka bayar upeti, maka tetap menjalankan agamanya, terserah mereka. Kalau nggak mau, berarti menentang, melawan, maka diperangi demi menjaga kewibawaan Islam. Maka ada syarat jihad, ada konsep jihad di dalam Islam untuk menjaga kewibawaan dan untuk menjaga agama Islam.